Bergson, kemarin kita singgung Bergson ya, dia punya teori khusus tentang humor. Kalau katanya Bergson, dia agak beda dengan filosof-filosof sebelumnya. Kelucuan itu katanya Bergson adalah ketika orang melenceng dari fitrah vitalitasnya. Manusia itu vital, manusia itu punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya kedalaman. Tapi banyak orang yang hidupnya mekanis. Mekanis itu kayak robot. Disitulah nanti lahir kelucuan. Bahannya humor itu dari situ, katanya Bergson. Ketika orang yang dituntut vital, dituntut hidup lurus sebagaimana fitrahnya, tapi terus dia gayanya kayak bukan manusia. Lucu itu ketika manusia kayak binatang, lucu itu ketika manusia kayak mesin, lucu itu ketika manusia kayak tumbuhan. Itulah bahannya lucu. Jadi itu namanya human automata. Kan banyak kita yang kayaknya kayak tumbuhan. Kayak tumbuhan itu ya makan, minum, tiba-tiba tinggi aja. Jadi kan tiba-tiba besar. Nah itu sumber kelucuan di situ, bahannya dagelan itu di situ. Atau kayak binatang, atau kayak mesin. Manusia modern itu kan sekarang kayak mesin. Sekarang di kampus-kampus itu ada absen, sekolah-sekolah juga absen. Kemudian itu kan apa-apa jadi mekanis, diatur oleh mesin. Manusianya terus ya kayak robot. Dia tidak vital lagi. Disitulah sumbernya kelucuan, katanya Henry Bergson. Ngaji kok rutin malam Kamis kayak mesin aja. Nah, itu terus jadi lucu. Emangnya tidak bisa diganti malam Jumat, minggu depan malam Minggu kan ya bisa. Nah, tapi terus katanya sumbernya kelucuan itu di situ. Kalau ditanya kenapa sih ngajinya kok harus malam Kamis, jawabannya mungkin bisa 1001. Tapi hakikatnya ya sebenarnya kita mekanis. Dalam banyak hal terus mekanis. Oke. Terus sekarang kita pelajari ontologi humornya Bergson. Katanya Bergson, yang pertama itu saya bilang di awal tadi, hanya manusia yang lucu. Makhluk yang bukan manusia tidak ada yang lucu. Ketika dia dianggap lucu, itu biasanya diasosiasikan dengan manusia. Binatang, monyet misalnya, kita anggap monyet itu lucu karena kita asosiasikan dengan manusia. Monyet naik sepeda terus kita anggap lucu. Kenapa? Kaya menungso. Jadi mungkin yang lucu itu bukan monyetnya tapi manusianya. Ya kita asosiasikan binatang itu dengan manusia. Pakai payung gitu kan. Lu binatang kok pakai payung ya, kayak manusia aja kan gitu. Padahal manusia kalau maki-maki kan pakai kayak monyet aja kan. Harusnya kebalik, kayak manusia aja. Karena yang kita asosiasikan itu justru bukan kok lucunya monyet, tapi monyet kita bandingkan dengan manusia, makanya terus jadi lucu. Anjing ini ya setia sekali. Itu kan kita bandingkan dengan manusia. Apa-apa kita bandingkan dengan manusia. Katanya Bergson, hakikatnya kelucuan itu ada dalam diri manusia, bukan dalam diri yang di luar manusia. Jadi manusia, itu kan kalimatnya Bergson itu, what is properly human is comic. Jadi apa yang secara asli, secara sejati karakternya manusia itu ya yang kelucuan. Jadi manusia itu satu-satunya yang bisa tertawa, juga bisa ditertawakan, dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Itu ontologi humornya Bergson, teori pertama. Jadi hanya manusia yang lucu.
Tidak ada makhluk lain yang selucu manusia. Makanya kalau ada film lucunya negeri ini misalnya, itu sebenarnya yang lucu bukan negerinya, manusianya. Lumba-lumba kok lucu sekali ya, bisa ngitung. Itu yang lucu manusianya. Lumba-lumba kan cuma nepuk-nepukkan ekornya. Kita yang membandingkan dengan manusia. Wah, bisa mikir ya berarti lumba-lumba. Itu kayak kita mengasosiasikan dengan manusia. Jadi yang lucu, punya fitrah kelucuan itu manusia. Justru jadi terbalik kalau manusia tidak vital lagi. Tidak vital itu berarti apa? Kehilangan etos kelucuannya. Dia jadi kayak mesin, dia kaku. Tadi ya teorinya Bergson, human automata. Di manusia itu ya rajin tapi sekali-sekali bolos. Itu lucunya. Ya tekun tapi kadang-kadang juga kelihatan males. Itu lucunya manusia gitu. Ada vitalitasnya, tidak kayak mesin. Dan itu karakter manusiawi, bukan lagi karakter mesin. Ketika manusia jadi mesin, di situ dia jadi lucu. Yang kedua, nah kalau ini hipotesisnya Bergson. Manusia yang lucu tadi basisnya apa? Akal, intelektual, bukan emosi. Justru kalau pakai emosi mungkin jadi tidak lucu. Kayak tadi lihat orang jatuh, terus kan kita ketawa. Kenapa kita ketawa? Kita pakai akal. Kalau pakai hati kita tidak ketawa. Kasihan ya, kan sedih gitu. Kayak kamu nonton film itu loh. Kamu nonton film itu kan kalau lagi sedih ikut nangis, lagi lucu ikut ketawa, lagi perang ikut tegang. Nah itu yang main sebenarnya bukan hati, tapi inteleknya. Jadi kalau pakai emosimu yang sejati, mungkin malah kamu nonton film bunuh-bunuhan tidak ikut tegang. Biasa aja itu film, tidak usah tegang, itu tidak mati beneran, itu pura-pura itu. Tidak enak kan kamu nonton filmnya. Nanti nonton film seru-seru, alah itu permainan komputer, tidak ada yang asli. Nah ya, tidak enak kamu kan akhirnya apa-apa jadi tidak enak. Harus mengambil jarak. Sama, kelucuan juga begitu. Intelektualitasnya jalan, emosinya tidak usah dipakai. Justru kalau terlalu banyak pakai emosi, biasanya terus tidak jadi lucu. Kita empati, tidak jadi lucu. Nonton monyet naik sepeda, kalau kita pakai emosi, pakai empati, kasihan ya monyet itu, dijauhkan dari habitatnya, dia disiksa naik sepeda, tidak jadi lucu. Kasihan ya badut itu, wajahnya dicat-cat, kemudian pakai baju, pakai nggak manusiawi sekali harusnya. Kalau pakai emosi nonton badut nggak lucu. Kamu nonton sirkus mungkin malah nangis. Nah iya kalau kasihan hewannya ya, dia gitu kasihan. Wah orang-orang kok naik-naik gitu, kalau jatuh gimana? Nanti kasihan. Mungkin kamu malah panik sendiri di ruang sirkus. Jadi dia bukan emosi tapi intelektual. Kita harus membebaskan diri dari empati, dari emosi sesaat, biar bisa tertawa. Karena kalau empati ya tidak enak. Ketawa kalau hanya karena empati kan tidak enak. Kok kamu ketawa, bang, tidak lucu, tidak enak Pak, yang lain ketawa. Kalau saya tidak ketawa nanti kan tidak toleran namanya. Itu kan tidak enak. Jadi tidak bisa. Katanya Bergson tidak. Emosinya dipending sebentar, dipahami pakai inteleknya dulu. Karena kalau emosinya masuk terus, mungkin banyak hal yang harusnya lucu jadinya tidak lucu. Oke. Yang ketiga, ontologi humor itu, tertawa itu selalu dalam kelompok. Makanya jangan tertawa sendirian.
Itu mengkhawatirkan. Katanya disuruh banyak tertawa, Pak. Ya saya pokoknya nggak ada apa-apa, ketawa aja. Hati-hati. Kalau dibuat-buat nggak apa-apa. Kok ketawa beneran itu berarti tanda-tanda kamu. Nah, ketawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Our laughter is always laughter of a group. Jadi tertawa kita adalah selalu tertawa dalam kelompok. Logikanya juga logika kelompok. Lucu di sini mungkin tidak lucu di sana. Kita ketawa-ketawa lihat itu di sini, di lokal yang berbeda mungkin tidak lucu. Itulah hakikatnya tertawa. Selalu dengan orang lain, tidak pernah sendirian. Makanya katanya Bergson, it seems that laughter needs an echo. Katanya Bergson, kelihatannya tertawa itu butuh echo. Kamu tidak bisa lucu itu sendirian. Yang lain diem aja terus kamu ngakak-ngakak sendirian. Itu kan tidak disebut lucu, tapi disebut, paling kamu nyebutnya loro cahiki. Oh iya, jangan. Kamu yang lain nggak ada yang ketawa, kok ketawa sendirian. Atau yang lain sudah selesai ketawa, dia baru belakangan wah hahaha kan gitu. Sendirian, ketika sendirian malah jadi aneh. Tawa itu butuh echo, bareng-bareng. Sini ketawa semua, itu berarti normal. Kok saya selalu telat, Pak? Perlu dicek. Jangan-jangan ada yang bermasalah dengan saraf tertawanya. Jadi tertawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Itulah ajaran tentang humor.